Udah iya, ujung-ujungnya duit sayang, ujung-ujungnya duit. Makanya kalau kalian ada, kalian tepuk-tepuk tangan dong. Semangat doktif, semangat doktif. Si doktif semakin hari semakin banyak dia ngembat duit dengan memblack campaign produk orang lain, ya kan? Aduh, sebut nama dong, kan udah disebut semua namanya. Samira Bopeng, Samira Bopeng, kan itu namanya ya. Dipelintir, jangan dipelintir. Katanya bisa ya, Miss Gosip seperti itu, kasih makan anak pakai duit haram. Miss Gosip jualan, kok kasih makan anak pakai duit haram? Dari mananya? Ya, dokter detektif yang melakukan pembohongan publik. Dokter detektif itu ada suruhan sayang, suruhan ya, suruhan. Adoptif rasanya menjadi public enemy luar biasa, bukan? Seru dong pastinya. Tidur malam pastinya nyenyak, ya kan? Apalagi saat ini Miss Gosip menghimbau ya kepada seluruh brand owner, jangan pernah terkecoh dengan review dokter detektif, karena review dokter detektif itu adalah semuanya pembohongan publik. Dokter detektif tidak pernah melakukan uji laboratorium ya. Yang dilakukan oleh dokter detektif itu adalah pembohongan. Black campaign yang dilakukan oleh dokter detektif itu hanya untuk dokter detektif mendapatkan cuan ya. Melakukan pemerasan itu luar biasa. Jadi teruntuk semua saluran TV bahkan brand, jangan pernah ada yang berkolaborasi dengan dokter detektif. Karena apa? Seorang pembuli, bahkan pembuli anak, itu tidak patut diberi panggung ya. Dengan para brand owner bahkan saluran TV tidak melakukan kolaborasi dengan dokter detektif, itu adalah salah satu bentuk kepedulian kalian terhadap tindakan tidak menormalisasikan pembulian anak. Kenapa Miss Gosip seperti ini? Karena apa? Karena anak Miss Gosip dibully. Coba kalau anak kalian dibully, intinya kita akan seperti ini juga ya. Intinya mau anak siapapun, pembulian terhadap anak tidak patut dinormalisasikan. Apalagi ini seorang dokter ya, dengan edukasi yang luar biasa bisa ternyata melakukan pembulian terhadap anak, dan itu sangat tidak etis, sangat tidak bisa dinormalisasikan. Oke, kamu buktikan sama penyidik. Oke, siap sayang. Masya Allah cantiknya Miss, makasih. Detektif ini adalah salah satu orang bayaran ya sayang. Jadi black campaign yang selama ini dilakukan oleh dokter detektif itu adalah bayaran ya. Awalnya dia diterbitkan sebagai black campaign produk orang lain, dibayar oleh orang. Oke. Lalu dokter detektif merembes ke UMKM hingga melakukan pemerasan. Banyak brand yang sudah dilakukan pemerasan oleh dokter detektif. Bahkan setiap laporan yang mencantumkan dokter detektif di dalamnya, dokter detektif memohon RJ ya kepada si pelapor, tapi ujung-ujungnya dokter minta duit gitu. Jadi makanya Miss Gosip bilang kepada teman-teman, jangan pernah lagi ada yang percaya dengan reviewnya dokter detektif selepas dari edukasi ya sayang. Kalau edukasi aku sih fun aja, tapi terlepas dari itu black campaign yang dilakukan oleh dokter detektif itu tidak bisa dinormalisasikan ya. Buktinya mana? Buktinya tinggal kita lemparkan saja sayang ke penyidik. Karena kalau kita lemparkan di sosial media, dibilang pula nanti illegal access ya. Jadi begitulah. Makanya dokter detektif itu seakan-akan berada di atas awan saat ini. Karena apa? Karena merasa dia backingannya kuat, ya kan? Padahal backingan bukan dokter detektifnya yang punya backingan kuat, ya. Orang yang membayar dokter detektif lah yang punya backingan kuat, gitu.
Miss Gosip semangat melaju. Iya. Oke, thank you guys. Begitulah kira-kira ya. Saat ini dokter detektif merapat ke Heni Sagara ya. Untuk apa? Bukankah Heni Sagara dulu pernah di black campaign oleh dokter detektif, ya kan? Bahkan di beberapa podcast dokter detektif pernah melakukan penyerangan terhadap Heni Sagara. Ada apa? Ada apa? Ini adalah salah satu tanda tanya yang harus kita ungkapkan ya. Kenyataannya adalah dokter detektif mendapatkan pelaporan dari Heni Sagara. Akhirnya untuk menyelamatkan diri sendiri, dokter detektif harus menjual rekaman suaranya dokter Oki Pratama ke Heni Sagara ya. Itu yang luar biasa. Rekaman itu gratis? Tidak sayang, rekaman itu bayar. Jadi Heni Sagara harus membayar rekaman itu terhadap dokter detektif. Yang lebih mirisnya, siapa yang saat ini dikorbankan? Targetnya itu adalah dokter Oki, selanjutnya temannya dokter Oki, yaitu segitiga bermuda. Kan kita Mirzani sudah dikorbankan oleh dokter detektif. Selanjutnya yang akan dikorbankan adalah dokter Oki, dan selanjutnya kalian tahu sendiri itu ya. Jadi apa yang dilakukan dokter detektif? Kalau kalian bilang Miss Gosip cari duit gitu amat, dokter detektif lah cari duit gitu amat. Jadi di mana ada uang, di situ ada dokter detektif ya. Jikapun di tempat nggak ada uang, diupayakan di situ harus ada uang. Seperti itulah kerjaan dokter detektif. Loncat sana, loncat sini, jual omongan ini, jual omongan itu, seperti itu ya. Apa yang dilakukan oleh dokter detektif. Tapi selepas dari itu ya masa bodoh lah, Miss Gosip bilang. Yang penting jangan menormalisasikan pembelian terhadap anak. Itu sangat tidak bagus, tidak patut untuk dicontoh. Apalagi untuk kata-kata itu dikeluarkan oleh seorang dokter ya. Begitulah ya guys. Makanya Miss Gosip bilang, jangan pernah percaya, untuk brand owner jangan pernah percaya lagi terhadap review dokter detektif. Karena apa? Semuanya itu adalah brand ya. Dokter detektif itu hanyalah branding. Ujung-ujungnya duit, 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 duit. Kamu nggak takut kah? Ngapain takut sayang? Karena ini adalah semua yang Miss Gosip ungkapkan adalah fakta ya. Fakta. Gini ya sayang, selama dokter detektif melakukan black campaign terhadap brand-brand yang ada di Indonesia ini, sayang sekali untuk brand-brand UMKM ya. Brand UMKM yang baru meluncur, baru terbit, diharuskan untuk melakukan review dokter detektif, dan itu bayarannya itu luar biasa fantastis loh sayang. Bukan 10 juta, 20 juta, harganya itu hampir 3 digit ya, luar biasa. Belum lagi nanti dikenakan denda apabila ada kesalahan daripada brand. Contohnya brand mengungkapkan kalau misalnya dia mengendorse dokter detektif, itu bisa kena denda miliaran sayang. Itu hancur sekali ya perskincarean di Indonesia ini. Untuk UMKM hancur sekali. Bahkan saat ini yang melesat di Indonesia ini itu apa? Produk-produk luar yang masuk ke Indonesia itu penjualannya yang sangat tinggi. Makanya Miss Gosip bilang, untuk apa para brand memakai dokter detektif untuk mendapatkan approve dokter detektif? Semuanya itu kena tipu sama dokter detektif ya. Dokter detektif tidak melakukan, belum matanya sayang. Nah, tidak melakukan review yang sewajarnya ya. Tidak benar. Begitulah guys kira-kira. Jadi di sini ada yang kepanasan ketika Miss Gosip mengungkapkan kebenaran. Ada yang kepanasan ketika Miss Gosip mengungkapkan kebenaran. Kalau misalnya kepanasan ya silahkan ya. Pokoknya buka dulu topengmu biar kita lihat bopengnya ya. Karena ini biar kita lihat bopengnya. Apa? Karena ya bopengnya yang terlihat, yang lain nggak ada ya kan. Buka dulu kacamata, intinya kacamata. Ya udahlah gitu.
Begitulah lah, kalau berisik ngapain masuk sayang. Ya, jadi pekerjaan dokter detektif makan uang haram. Iya, dokter detektif makan uang haram ya. Pekerjaannya tidak halal, jelas dong. Pekerjaan dokter detektif tidak halal, tidak halal karena apa? Dokter detektif melakukan black campaign terhadap brand lain. Ya, black campaign terhadap brand lain, menghancurkan usaha orang lain, itu adalah sudah termasuk melakukan kejahatan, kezaliman, bahkan memakan uang haram. Karena ketika dokter detektif melakukan black campaign terhadap produk orang lain, di situ dokter detektif mendapatkan bayaran. Kalau Miss Gosip belum pernah ya, belum pernah memblack campaign produk orang lain, apalagi menghancurkan produk orang lain. Gitu saya. Jadi semoga malam ini dokter detektif tidurnya nyenyak ya, aman gitu ya kan, berserta babu-babunya. Ya sudah lah, makanya inilah Miss Gosip malas live. Karena apa? Nanti Miss Gosip akan terus menerus membongkar kebrobokannya dokter detektif ya. Aduh, sebut nama dong, kan udah disebut semua namanya. Samira Bopeng kan itu namanya ya kan. Buktinya ada sayang, buktinya ada ya. Oke. Jadi jangan dipelintir, katanya bisa ya Miss Gosip seperti itu, kasih makan anak pakai duit haram. Miss Gosip jualan, kok kasih makan anak pakai duit haram? Dari mananya ya kan? Miss Gosip jualan gitu. Oke, tidak pernah Miss Gosip menjatuhkan usaha orang lain, apalagi sampai menghancurkan usaha orang lain, tidak pernah. Oke, tidak pernah. Ya, semoga brand owner mendengar ya ocehan-ocehan Miss Gosip ini, agar jangan tertipu lagi dengan reviewnya dokter detektif yang melakukan pembohongan publik, apalagi sampai melakukan black campaign terhadap orang lain. Ya, bentuk support dari brand owner untuk tidak menormalisasikan pembelian terhadap anak itu dengan tidak bekerja sama dengan dokter detektif. Oke, menyala Bopeng. Menyala Bopeng ya kan. Wadidaw, haya. Ya, jadi kalian jangan tantrum lah ketika Miss Gosip ungkapkan ya, karena memang ini adalah undang-undang Miss Gosip selama ini harus Miss Gosip sampaikan. Ya, jadi adanya pelaporan dokter detektif itu ke DRL itu adalah salah satu bentuk dokter detektif itu ada suruhan sayang, suruhan. Jadi suruhan ini Miss Gosip tidak mendukung DRL, Miss Gosip tidak mendukung dokter detektif. Tapi ketika dokter detektif melaporkan DRL, itu bukan bentuk dokter detektif untuk melindungi wajah masyarakat Indonesia, bukan. Itu adalah salah satu cuannya dokter detektif. Ketika pelaporan untuk DRL naik, di situ dokter detektif mendapatkan uang. Ya, untuk apa? Untuk bohirnya yang sekarang ya, untuk bohirnya sekarang. Karena bohirnya yang sekarang harapannya itu adalah DRL merasakan seperti apa yang dia rasakan, meskipun tidak mendapatkan pelaporan, setidaknya usahanya DRL ini diacak-acak, diobok-obok itu ya. Jadi harap kalian mengerti. Karena apa yang kalian lihat di kamera itu, kalian tidak tahu apa yang berada di belakang layar. Kalau Miss Gosip tahu, ya pasti tahu dong, masa enggak ya kan? Makanya ini Miss Gosip ungkapkan ke kalian semua ya. Kenapa Miss Gosip tahu uji laboratorium yang dilakukan oleh dokter detektif itu pembohongan? Karena Miss Gosip kan pernah mensukseskan dokter detektif dalam endorse sekali, 2 kali. Kalian pikir foto-foto itu ngapain? Cuma foto-foto cepret-cepret doang gitu. Itu adalah mensukseskan endorsement dokter detektif.
Oke. Aduh, kok orang takutnya kuat. Jarum pentolnya biarin sayang. Bobok nak, bobok. Ya. Oke, thank you yang sudah nge-game. Nanti buktinya nanti Miss Gosip kalian payment nanti mau. Biar Miss Gosip sepil. Jadi kalaupun dibilang oh illegal akses, kalian kan udah payment, kalian penasaran ya. Tapi nggak perlu kayak gitu juga ya kan. Aku masih menghargai si dokter detektif itu ya. Jangan ada yang panas, semangat Miss ya. Jarum pentolnya biarin kayak gini sayang ya. Jarum pentolnya nggak bisa dibaca ya komennya. Nggak bisa. UUD iya, ujung-ujungnya duit sayang, ujung-ujungnya duit. Makanya kalau kalian ada, kalian tepuk-tepuk tangan dong. Semangat doktif. Si doktif semakin hari semakin banyak dia ngembat duit dengan memblack campaign produk orang lain, nggak kan? Kalian masih bilang membela masyarakat Indonesia. Tahu-taunya si dokter jual rekaman. Iya, sekarang jual rekaman. Ya, si dokter memblack campaign produk orang lain dapat bayaran. Itulah mafia skincare sesungguhnya sayang. Begitulah cara mafia skincare bekerja, ya. Beginilah hidup. Kalau dulu si dokter detektif itu siapa? Sama aja, sampah. Kayak Miss Gosip juga sampah, dia juga sampah, orang kampung. Miss Gosip juga orang kampung. Sekarang sok merasa orang kota. Bilang sama dokter detektif, suruh ngaca, bilang ya kan. Sama-sama dari kampung, ngapain harus mengulti orang kampung, bilang gitu. Merasa udah paling kota gitu ya, mentang-mentang dari kampung udah sekarang sama aja, sama-sama orang kampung. Miss Gosip orang kampung, si Bopeng orang kampung. Aduh. Wadidaw ya. Teruntuk antek-anteknya ya, kalian kibas-kibas saja ya. Kalian support aja. Sebentar lagi si dokter detektif akan jadi narapidana. Sekarang dia udah jadi tersangka dalam 2 pelaporan ya kan. Si dokter detektif sekarang udah jadi tersangka dalam 2 pelaporan. Masa iya? Suara apaan guys? Thank you Mangku. Ya, masa iya dia mengulti Miss Gosip narapidana gitu ya. Dia sendiri nggak sadar udah Miss Gosip mantan narapidana dibilang ya kan. Dia sendiri nggak sadar udah menjadi tersangka dalam 2 pelaporan. Bahkan dokter detektif itu pernah melakukan KDRT terhadap suaminya loh. Dia meng-KDRT suaminya kan agak lain gitu ya kan. Akhirnya dilaporkan lah dan akhirnya RJ karena doktif itu takut di penjara. Aku takut gitu. Aku takut di penjara. Pokoknya kalian lihatlah nanti ya. Kalian lihat semakin hari semakin seru. Apalagi nanti ada pelaporan untuk dokter detektif ini yang dari SS itu luar biasa lagi ya kan. Yang lebih herannya lagi gini, ini siapa yang salah ya? Kira-kira siapa